Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan berkenalan dengan konsep dasar OO. Lebih spesifik kita akan fokus pada konsep enkapsulasi. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama menjabarkan secara umum konsep OO, dan yang kedua mampu menjabarkan salah satu dari prinsip dasar OO, yaitu enkapsulasi. Subtopik yang akan kita diskusikan pada sesi ini antara lain yang pertama adalah programming paradigm, kemudian kita akan membicarakan OO itu apa sih gitu ya, kemudian kita akan membicarakan objek, apa sih objek itu, lalu prinsip enkapsulasi ya. Jadi ada 3 prinsip, kita akan membicarakan prinsip yang pertama yaitu enkapsulasi, dan yang ketiga adalah kelas. Apa sih kelas itu ya, karena objek dengan kelas itu kadang-kadang buat yang pemula itu sulit dibedakan. Oke, kita langsung aja ya. Baik, kita akan mulai dari programming paradigm atau paradigma pemrograman atau ya cara pandang ya ketika kita ingin menyelesaikan suatu problems ya, suatu challenge ya, dengan solusi yang berbasis pemrograman ya. Jadi kita developing program atau application atau sistem ya, yang tujuannya untuk men-tackle suatu problems atau suatu challenge ya. Jadi paradigma atau pola pikir atau perspektif ketika kita menyelesaikan suatu problems itu akan menentukan bagaimana kita melihat persoalan tersebut, kemudian merancang solusi serta nanti membuat atau mendevelop atau mengkonstruk actual solutionnya atau bentuk fisiknya ya. Jadi sangat penting kita punya paradigm yang clear sehingga ketika kita ngedevelop solution itu solutionnya juga didevelop dengan clear ya, clear maksudnya, clear bagaimana caranya, kemudian ya tentu saja hopefully solusinya bisa match dengan problems atau challenge yang sedang dihadapi. Nah, kita sudah pernah menggunakan dan mendiskusikan mengenai paradigma pemrograman prosedural. Nah, di prosedural kita fokus pada proses. Apa sih step by step-nya gitu ya. Oh, habis ini diginiin, oh habis ini diginiin ya. Step by step-nya yang kita fokus tanpa memperhatikan siapa yang melakukan proses tersebut atau apa yang diproses ya. Jadi subjeknya kita nggak lihat, objek yang dikenai suatu proses itu kita juga sering abaikan ya. Jadi kalau di prosedural fokusnya adalah di prosesnya. Jadi ada input, proses, output, input, proses, output gitu ya, tanpa memperhatikan atau kurang ya memperhatikan antara siapa yang melakukan proses tersebut dan siapa yang dikenai proses tersebut, atau siapa sih objeknya atau apa sih objek yang dikenai pada proses tersebut. Nah, pada pemrograman prosedural atau ketika kita menggunakan perspektif prosedural atau paradigmnya prosedural, sering kita memisahkan antara data dengan prosedurnya atau dengan step by step-nya. Jadi definisi data itu terpisah dengan definisi dari proses ya. Jadi data dan proses terpisah, kemudian data itu di juggling ya, di juggling itu dipindah-pindahkan, ditransfer dari suatu proses ke proses yang lain ya. Jadi di juggle ya. Juggle itu apa ya? Kayak ya main bola ini yang freestyling itu loh. Jadi di juggle, kemudian melalui juggling data tersebut dari suatu function ke function yang lain atau ke prosedur yang satu ke yang lain, sampai nanti ujungnya menghasilkan suatu hasil yang atau luaran yang sesuai atau diharapkan match dengan problems yang sedang dihadapi. Jadi fokusnya adalah di step by step tanpa memperhatikan atau kurang memperhatikan siapa yang melakukan step tersebut dan apa yang dikenai dari step tersebut ya. Itu kalau di paradigma yang prosedural. Nah, kemudian apa bedanya dengan yang object oriented? Ya, biasanya ketika kita pindah ke satu paradigma baru itu cenderung sulit ya untuk pindah, karena
em, mengubah pola pikir dari yang sudah biasa kita di sana, terus kita pindah ke model yang baru itu tidak mudah. Jadi saya juga mengalami hal itu, ya agak susah waktu pertama kali pindah ke OO. Tapi sebenarnya OO itu apa sih? Nah, mudah-mudahan dari perkenalan dengan OO, teman-teman bisa mulai belajar menerima ya perbedaan antara prosedural dengan OO ya. Nah, pada dasarnya suatu paradigma itu adalah mental model. Jadi benar-benar meresap di dalam pola pikir kita. Jadi ketika paradigm itu tidak masuk ke dalam, atau kita tidak benar-benar menikmati paradigm itu, akan sangat sulit kita melihat suatu problems dan nanti developing solution dengan paradigm tersebut. Jadi teman-teman perlu menikmati paradigm itu ya, mencoba untuk benar-benar get in touch dengan paradigm ini ya. Nah, pada dasarnya ketika kita melihat dalam perspektif OO, itu kita melihat sistem atau problems yang sedang kita hadapi itu merupakan suatu semacam ekosistem ya, ekosistem dari sekumpulan objek yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga ekosistem itu terbentuk gitu ya. Jadi suatu problems itu tidak terlepas dari lingkungan di sekitarnya ya. Jadi teman-teman harus lihat juga lingkungan sekitarnya, kemudian melihat objek apa saja yang ada di sana, kemudian merelasikan antar objek. Sebenarnya objek ini ngapain sih, yang ini ngapain sih, tanggung jawabnya apa sih, dan lain sebagainya, datanya apa sih gitu ya, interaksinya seperti apa gitu ya. Jadi dengan memahami interaksi antar objek dan apa yang mereka lakukan, maka teman-teman akan bisa benar-benar paham dengan problems, dan nanti ketika developing solutionnya itu bisa lebih match ya. Jadi probabilitas keberhasilannya itu jauh lebih tinggi ya. Jadi teman-teman akan melihat benda-benda atau objek-objek yang ada di dalam suatu problems tersebut. Nah, dibandingkan dengan prosedural, menggunakan paradigma OO, yang pertama, teman-teman tahu siapa yang melakukan suatu proses dan apa yang dikenai pada suatu proses gitu ya. Jadi misalnya teman-teman, kita ambil contoh melakukan transaksi di mesin ATM gitu ya, untuk misalnya bisa beli pulsa, atau misalnya bisa transfer misalnya, atau teman-teman baru saja belanja dari e-commerce ya, teman-teman bayar pakai apa itu namanya, virtual account misalnya. Jadi di sana teman-teman akan melihat ada objek-objek yang berinteraksi. Apa saja objeknya? Yang pertama tentu saja Anda sebagai, atau teman-teman sebagai pemilik account bank, kemudian teman-teman akan punya tentu saja rekening, kemudian rekening tersebut bisa teman-teman akses melalui suatu mesin ATM, kemudian mesin ATM itu bisa dioperasikan dengan kartu ATM, kemudian kartu ATM tersebut bisa di-identify, diotorisasi dengan menggunakan PIN, ya teman-teman punya PIN ya. Kemudian mesin ATM-nya sendiri punya apa? Punya layar, punya tombol, punya menu, dan lain sebagainya. Itu semua objek yang ketika teman-teman mau melakukan transaksi, objek-objek itu saling berinteraksi ya. Teman-teman masukkan ke dalam kartu ATM-nya, ke dalam mesin ATM, itu satu interaksi. Kemudian dari mesin ATM itu akan mencoba membaca, ini kartunya bener nggak ya, kartu ATM, jangan-jangan ini KTP gitu ya. Jadi dia akan cek, lalu teman-teman akan diminta masukin PIN ya, masukkan PIN 6 digit gitu ya. Ketika teman-teman masukkan, itu adalah interaksi. Teman-teman pilih menu ya, kemudian memasukkan misalnya angka-angka untuk virtual account, mungkin itu sebuah interaksi. Jadi teman-teman lihat objek-objek yang saling berinteraksi. Anda, kartu ATM, mesin ATM, ada tombol, dan lain sebagainya, itu adalah benda-bendanya. Nah, kalau di prosedural kita nggak lihat itu. Kita cuma bilang melakukan transaksi gitu ya, tapi kita tidak tahu siapa yang melakukannya, kemudian benda apa yang digunakan untuk transaksi nggak kelihatan ya. Kurang lebih idenya seperti itu. Nah, pada saat teman-teman melihat dari perspektif OO, teman-teman akan lihat objek, dan setiap objek itu punya tanggung jawab ya, punya responsibility. Contoh tadi teman-teman punya kartu ATM deh, itu objek ya.
kartu ATM ini punya tugas, punya responsibility apa? Untuk mengidentify teman-teman. Itu membuktikan bahwa teman-teman teman-teman adalah orang yang sebenarnya dan merupakan pemilik yang sah dari nomor rekening yang teman-teman nanti akan gunakan untuk bertransaksi, gitu ya. Jadi punya responsibility. Jadi tidak ada objek yang pada suatu sistem itu tidak punya manfaat. Ya, kalau dia tidak punya manfaat, dia di luar dari sistem, gitu ya. Nah, setiap objek itu punya data dan operation. Ya. Kartu ATM tadi deh, kartu ATM itu punya data di dalamnya. Apa sih datanya? Di sana ada nomor kartu ATM-nya tentu saja. Terus ada nama pemiliknya, siapa pemiliknya, gitu. Kemudian ada tanggal expired, kemudian bank penerbit kartu dan lain sebagainya. Nah, jadi kartu ATM itu punya data. Terus kartu ATM ini punya nggak operation? Ada ya. Jadi ada operation untuk melakukan misalnya authorize. Ya, jadi dia akan ngecek apakah kartu ini nomor PIN-nya benar apa enggak, gitu ya. Misalnya teman-teman masukin 121212 gitu ya, kan 6 digit ya. Kemudian si mesin ATM itu akan melemparkan 1212 itu ke dalam ke dalam kartu ATM untuk divalidasi ya. Jadi kartu ATM, apakah benar nomor PIN-mu itu 1212 gitu ya. Nanti si kartu ATM ini akan bilang, "Oh, bukan, nomor saya bukan 1212 gitu. Jadi itu adalah proses otorisasi ya, mengecek apakah teman-teman itu tahu persis nomor PIN-nya, bener nggak gitu ya. Nah, kemudian biasanya kalau di OO itu kita akan mulai dari benda yang kecil ya, lingkup objek atau interaksi objek yang kecil, kemudian dia akan berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks sesuai dengan problems yang dihadapi. Kemudian reusability, jadi kemampuan teman-teman nanti bisa mengextend suatu definisi ya. Jadi suatu definisi itu teman-teman bisa perkaya atau teman-teman bisa modify sesuai dengan kebutuhan dari sistem itu sendiri ya. Jadi reusability-nya lebih tinggi. Jadi secara umum OO seperti itu. Kemudian apa objek itu ya? Jadi salah satu dari namanya kan object oriented ya. Jadi objek, ada kata objek di sana. Kemudian ada oriented. Jadi orientasi kita adalah pada objek, pada benda ya. Kita melihat benda yang berinteraksi atau ya objek yang saling berinteraksi, maka orientasinya adalah objek. Nah, objek itu apa sih sebenarnya? Ya, objek itu almost everything yang ada di sekitar kita ya, itu adalah objek. Ya, baik yang bentuknya fisikal yang bisa kita touch atau bentuknya imaginary ya, yang sebenarnya nggak ada bentuknya gitu, tapi ya itu ada. Misalnya ambil contoh, yang bentuknya fisik, misalnya saya kasih contoh, misalnya pulpen ini ya. Pulpen ini adalah bentuk fisik yang bisa kita touch ya. Nah, bentuk fisik yang bisa kita touch ini objek ya. Ini punya atribut. Apa atributnya? Warnanya, kemudian mereknya, kemudian ada tintanya apa enggak, ya kan, ada yang kosong ya, itu juga termasuk atribut. Kemudian behaviornya atau operationnya, ya dia bisa coret-coret gitu ya, jadi itu termasuk operationnya. Kita bisa buka tutup gitu ya. Nah, kemudian ada pulpen yang bisa diganti tintanya. Nah, ini kebetulan nggak bisa ya, jadi itu termasuk operationnya. Lantas apa yang termasuk yang imaginer ya, jadi imaginary object. Misalnya gini, mungkin teman-teman yang cewek gitu ya punya cowok, yang cowok punya cewek. Nah, terus kemudian relasi itu dibungkus dalam skema, ada yang skemanya pertemanan, ada yang skemanya pacaran mungkin, in a relationship, dan lain sebagainya. Nah, pertemanan itu kan bukan objek atau sesuatu yang bisa kita lihat ya. Itu temen gue. Ya, dia orang bener, tapi temen itu beda ya. Temen itu adalah suatu hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain yang sebenarnya bentuknya imajiner. Apakah ada dari teman-teman yang pernah lihat pertemanan? Pertemanan tuh bentuknya gimana ya? Nggak ada yang lihat. Atau misalnya, dia itu pacar saya, misalnya begitu ya. Jadi
pacar itu seperti apa sih bentuknya, relationship itu seperti apa sih bentuknya, nggak ada yang lihat. Tapi benda itu sungguh ada, gitu kan? Teman-teman bisa rasakan itu, tapi tidak bisa teman-teman lihat bendanya, tidak bisa teman-teman touch bendanya. Jadi objek itu adalah hal-hal yang ada di sekitar teman-teman. Semua itu objek ya. Lihatlah semua di sekitar teman-teman itu adalah objek. Rumput itu objek, jendela itu objek, tembok ini objek, ruangan itu objek. Ya, tapi sudah kompleks ya. Ruangan itu kan adalah bentukan dari tembok tambah jendela tambah mungkin lantai, tegel atau keramik dan lain sebagainya ya. Itu udah kompleks. Tapi teman-teman bisa lihat segala sesuatunya sebagai objek. Bahkan sebagai bentuk komposit dari objek, dari objek yang dibentuk dari objek yang lainnya. Wah, kompleks ya. Oke, terima dulu untuk itu. Kemudian setiap objek itu harus bisa didefinisikan dan bisa diidentifikasi. Diidentifikasi artinya bisa dibedakan antara suatu objek dengan objek yang lain. Meskipun objek itu sama ya, sama-sama objek yang kebetulan sama sebenarnya. Misalnya contoh, pulpen ini kebetulan saya punyanya cuma satu ya. Nah, kalau saya punya dua pulpen ini, misalnya pulpen kayak gini ya, saya punya dua, apakah saya bisa bedakan antara yang ini dengan yang sebelahnya? Ya tentu saja bisa. Artinya objek yang satu dengan objek yang lain itu bisa dibedakan, bisa diidentifikasi bahwa ini tak sama dengan yang ini. Ya, dengan satu lagi, anggap aja ada satu lagi gitu ya. Atau misalnya ambil contoh teman-teman deh sebagai misalnya mahasiswa. Karena teman-teman ada banyak ya, ada mungkin 60 sekian gitu ya. Apakah teman-teman bisa dibedakan satu dengan yang lain? Tentu bisa. Ya, NIM-nya beda, namanya mungkin beda, tanggal lahirnya mungkin beda, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman punya nilai-nilai atau atribut-atribut yang kalau dikombinasikan itu memberikan state ya, menunjukkan state teman-teman pada suatu waktu yang mengidentifikasi teman-teman, yang bisa membedakan antara teman-teman dengan rekan yang lain dengan kelas yang sama. Artinya teman-teman sama-sama mahasiswa gitu ya, tapi gue sama lu beda gitu ya. Bedanya di mana? Oh, NIM kita beda gitu, dan lain sebagainya. Oke, idenya kira-kira begitu. Jadi sebuah objek ya punya atribut atau punya field atau punya properti yang mendeskripsikan dirinya sedemikian rupa sehingga ketika atribut-atribut tersebut, kombinasi dari atribut-atribut tersebut disatukan, itu akan membentuk suatu state yang merepresentasikan objek tersebut pada suatu waktu, gitu ya. Kemudian setiap objek akan punya behavior atau punya operation, ya operation yang bisa mengubah, misalnya bisa mengubah nilai atributnya, kemudian bisa mengubah perilakunya dan lain sebagainya. Ambil contoh, misalnya pulpen ini deh. Ya. Ini kebetulan pulpen ini apa namanya warnanya biru ya. Ini pulpennya warna biru dan kebetulan ini tidak bisa diubah. Tidak bisa diganti apa namanya tintanya. Nah, bayangin kalau saya buka pulpen ini lalu saya biarkan selama let's say 2 bulan misalnya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, ini tintanya kering ya. Jadi pulpen ini punya behavior. Behaviornya apa? Dibuka capnya, tutupnya ini dibuka ya. Saya buka capnya, tapi tidak saya tutup dalam waktu 2 bulan misalnya, maka ini akan kering ya. Artinya apa? Ketika saya membuka ini dalam periode waktu yang lama, itu akan berdampak pada perubahan atributnya. Yang tadinya tintanya ini tinta basah, kemudian menjadi kering ya. Karena kering makanya dia tidak bisa lagi nanti dipakai untuk menulis ya. Jadi suatu operation atau suatu behavior itu bisa mengubah atribut dari suatu objek ya. Jadi kan atributnya adalah punya tinta ya, warnanya biru, kemudian tintanya basah, kemudian anggaplah dulu tintanya ini berapa mili ya, 15 mili misalnya, seperti itu, saya ngawur ya. Kemudian ketika saya buka dan saya tinggalkan dalam waktu 2 bulan tidak ditutup, ini akan mengering ya, tinta yang 15 mili tadi akan kering semua ya, jadi tidak bisa dipakai. Oke. Jadi behavior itu bisa mengubah state dari
atau nilai atribut dari suatu objek ya. Contohnya ini tadi. Oke. Kemudian kita move on ke core principle dari OO ya. Salah satu dari core principle OO ini akan kita bicarakan lebih lanjut. However, secara umum ada 3 core principle di OO. Ya, yang pertama adalah enkapsulasi. Nah, kita akan bicarakan lebih lanjut. Kemudian ada inheritance atau pewarisan, dan yang ketiga ada polymorphism atau ya polymorphic ya. Dia punya banyak bentuk ya untuk suatu definisi. Ya, jadi kita punya bukan satu definisi, satu interface ya, satu antarmuka. Kita akan punya multiple implementation atau punya multiple definition. Oke. Nah, untuk yang pertama encapsulation adalah mekanisme untuk membungkus atribut dan related behavior. Jadi kalau tadi ya, misalnya ini kita punya pulpen ya, di sini tentu pulpen ini punya atributnya apa? Misalnya warnanya biru, kemudian mereknya apa nih mereknya nih? Pilot ya, misalnya mereknya Pilot, kemudian dia punya tutup ya. Kan ada pulpen yang nggak punya tutup ya, yang dicetak-cetak itu ya. Nah, itu kan nggak punya tutup. Jadi ini punya tutup. Kemudian punya cap ya, cap tutup. Nah, kemudian dia punya behavior. Behaviornya adalah membuka capnya dan menutup capnya. Lalu apalagi mungkin menulis, yaitu adalah behaviornya ya. Apakah dia punya behavior yang lain? Oh, ada Pak, apa itu? Mencucuk, ya itu tidak masuk ya. Mencucuk itu bukan tugas dari atau behavior dari pulpen. Jadi kalau teman-teman bilang, oh mencucuk adalah bagian dari behaviornya pulpen, itu salah ya. Itu bukan bagian dari pulpen. Jadi bagaimana kita ngebinding atau mengikat atribut dari pulpen ini dengan apa yang bisa pulpen ini lakukan menjadi satu definisi, itu adalah enkapsulasi ya. Jadi atribut dengan behaviornya itu tidak bisa dilepaskan ya. Tidak bisa dilepaskan, jadi mereka itu menjadi satu unit ya. Jadi satu encapsulated unit ya. Makanya namanya enkapsulasi ya. Oke, untuk inheritance adalah pewarisan. Jadi ini teknik untuk memperkaya atau mengubah perilaku yang memperkaya atribut, memperkaya perilaku, yang mengubah perilaku dari existing definition ya. Jadi kalau kita punya suatu definisi kelas, kita bisa memperkaya, kita bisa mengubah dan lain sebagainya. Nah, apa itu kelas kita akan bicarakan agak di belakang. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, kita masuk ke enkapsulasi. Ini adalah core principle yang kita bicarakan di sesi ini ya. Fokus kita di sini. Jadi ingat bahwa sebuah objek itu tadi terdiri atas 2 hal, yaitu dia punya atribut ya atau data, dia punya atribut atau data. Kemudian dia juga punya behavior atau operation atau method ya. Ada yang menyebut dengan method juga. Jadi setiap objek, misalnya pulpen ini, itu bertanggung jawab penuh terhadap atributnya. Ya, dia bertanggung jawab penuh terhadap atributnya. Ambil contoh misalnya gini. Kalau pulpen ini tidak pernah saya buka, ya, misalnya tidak pernah saya buka, saya tinggalkan aja di meja, misalnya dalam kurun waktu 5 tahun gitu, atau 10 tahun. Kira-kira pulpen ini akan kering nggak ya? Ya, most likely akan kering ya. Tapi kan saya nggak pernah membuka pulpen ini, harusnya kan dia nggak masuk angin gitu ya. Ya, dia akan masuk angin. Artinya apa? Nilai yang ada di dalam dirinya, yaitu tinta tadi ya, tinta misalnya 15 mili tadi, itu punya jangka waktu untuk mengering ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Ya si pulpen ini, bukan saya. Ya, jadi bukan saya yang bertanggung jawab memastikan bahwa pulpen ini akan selamanya tidak kering, gitu ya. Bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab pulpen ini. Karena pulpen ini sudah punya spek. Jadi si desainer dari pulpen ini itu sudah memperkirakan, oh pulpen ini kalau tintanya secair ini, maka dia akan bisa bertahan sekian lama. Perkiraan ya, tidak pasti juga. Jadi setelah sekian lama, orang akan membeli kembali pulpen ini. Jadi mereka sudah desain seperti itu. Jadi bukan tanggung jawab saya untuk membuat ini, oh kamu harus abadi gitu. Nanti akan ditemukan misalnya 3000 tahun lagi dan kamu masih bisa menulis. Ya itu bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab
si pulpen ini ya sesuai dengan definisi yang sudah ditetapkan oleh si produsennya oleh desainernya ya, oleh yang bikin inilah ya. Jadi dia bertanggung jawab penuh terhadap state dirinya ya. Seperti teman-teman juga gitu ya. Mahasiswa misalnya, mahasiswa itu kan punya NIM, punya nama, punya program studi dan lain sebagainya. Nah, apakah teman-teman bisa misalnya gini, ada orang lain, misalnya teman-teman ketemu di jalan gitu ya, bukan di jalan ya, itu bahaya kalau ketemunya di jalan. Pada suatu perjalanan teman-teman ketemu seseorang misalnya yang teman-teman nggak kenal, terus dia nanya, Mas, kamu mahasiswa ya? Iya, mahasiswa nih. Oh gitu, sekarang kuliah di mana ya? Misalnya, oh saya kuliah di Institut Teknologi Dell. Terus stranger ini ya, orang asing ya, stranger ini bilang, udah kamu pindah aja ke Universitas ABCD misalnya gitu ya. Nah, tentu teman-teman bertanggung jawab ya, Universitas ABCD, mendingan saya di TEDEL gitu ya. Jadi teman-teman yang mengambil decision terhadap diri teman-teman, apakah teman-teman mau pindah atau teman-teman nggak mau pindah, itu decision dari teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau ngambil mata kuliah misalnya, ini ada pilihan beberapa mata kuliah nih, ada kuliah A, B, C, D. Nah, teman-teman sudah punya pilihan sebenarnya. Saya mau A, B, dan D misalnya. Terus teman-teman ketemu sama seseorang misalnya di area kampus gitu. Kamu ngambil E aja karena begini misalnya. Ya teman-teman yang akan make decision ya. Ya benar juga ya kata si kawan. Saya ambil deh E juga. Jadi teman-teman ambil A, B, D, dan E. Nah, itu menjadi tanggung jawab teman-teman untuk memilih atau untuk mengubah state atribut dari teman-teman sendiri. Pada saat teman-teman berinteraksi dengan objek yang lain ya. Jadi teman-teman di sini konteksnya adalah sebuah objek. Terus teman-teman berinteraksi dengan objek yang lain, tentu di sana terjadi exchange data ya, misalnya tadi ya, di suatu kesempatan gitu ya, lagi di kantin, terus teman-teman duduk sama mahasiswa lain, terus bergosip gitu ya. Nah, ketika bergosip kan nanya, siapa namamu gitu ya, saya Butet gitu ya, saya Uco. Nah, di sana ada exchange. Nah, ketika teman-teman bertanya siapa namamu, itu sebenarnya teman-teman sedang berusaha untuk mengakses suatu nilai yang dimiliki oleh objek yang lain. Siapa objek yang lain ini? Ya lawan bicara teman-teman. Nah, ketika mencoba melakukan akses terhadap suatu nilai yang dimiliki oleh objek yang lain itu akan bisa memberikan nilainya, nilai itu maksudnya nilai atributnya, atau bisa saja dia menolak. Ya, dia bisa bilang, kamu panggil saja saya Anu gitu ya. Padahal sebenarnya bukan itu nama aslinya. Cuman dia nggak mau diketahui nama aslinya, dia kasih nama alias gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, ketika teman-teman merequest nama dari lawan bicara teman-teman, itu teman-teman menggunakan asesor, yaitu asesor itu digunakan untuk mengambil nilai, bukan mengambil ya, untuk meretrieve nilai dari objek tersebut. Nah, behavior yang lain disebut dengan mutator. Mutator itu digunakan untuk mengubah suatu nilai yang dimiliki oleh suatu objek. Sebenarnya bukan mengubah juga ya, tapi lebih ke offering changes. Jadi menawarkan perubahan. Boleh nggak kamu ubah ini menjadi seperti ini? Ya, Anda offer change-nya. Nanti tergantung objek tersebut mau ngubah apa tidak. Ya, tergantung sama objek tersebut. Nanti akan ada ilustrasinya antara asesor dengan mutator. Jadi setiap objek itu punya asesor dan punya mutator ya. Oke, kita lanjut. Satu hal lagi yang mau saya ingatkan. Tidak semua hal itu punya asesor. Tidak semua hal juga punya mutator ya. Bisa saja suatu nilai itu punya asesor tapi tidak punya mutator ya. Misalnya contoh nih, teman-teman semua punya nama ya. Nama itu bisa diakses oleh orang lain dengan cara bertanya tentu saja ya. Kemudian kalau kita mau mengakses nilai tersebut, nama ya, itu kita bisa tanya, siapa namamu gitu ya. Nah, kemudian kalau dia lawan bicaranya ini cocok, dia akan memberikan namanya. Nama saya Anu gitu ya, dikasih tahu. Nah, sebaliknya kalau yang kita tanya ini tidak merasa
wah saya nggak boleh ngasih tahu nama saya nih, ya dia mungkin tidak akan memberitahu namanya, atau mungkin dia memberikan nama yang palsu atau alias atau apa, gitu ya. Ingat bahwa nama itu diberikan kepada teman-teman sedari kecil, ya, dan sampai sekarang itu tidak berubah, ya, tidak berubah. Ya mungkin teman-teman bisa aja mengubah nama teman-teman di pengadilan, tapi normally itu tidak diubah nama itu, ya. Jadi nama itu tetap seperti itu sekarang dan sampai seterusnya, ya. Jadi kecuali misalnya kayak ya di Eropa atau di dunia barat itu mereka bisa atau biasanya mengganti nama ketika married misalnya, ya. Tapi di Indonesia kulturnya kan nggak begitu, ya. Kulturnya adalah ya nama itu akan selamanya seperti itu. Atau misalnya teman-teman punya tanggal lahir, ya. Tanggal lahir itu kan nggak bisa diubah, ya. Oh, saya lahir tanggal misalnya, ya, 30 Desember misalnya tahun 2002 misalnya. Nah, itu tanggal itu tidak bisa diubah, ya. Sampai kapanpun tidak bisa diubah. Jadi tanggal lahir akan tetap seperti itu. Jadi tanggal lahir punya asesor tapi tidak punya mutator, artinya tidak bisa diubah, ya, oleh environment. Oke, itu yang mau saya emphasize. Kemudian di sini ada sebuah ilustrasi sederhana, ya. Di sini ada Ucok dan Butet, ya. Kemudian si Ucok ini nanya gitu, ya. Hi, I'm Ucok gitu, ya. Ngasih tahu, hey saya Ucok gitu. Siapa sih namamu gitu, ya. Dia mau kenal, dia baru ketemu, ya. Terus mungkin Ucok ini pengen punya teman baru gitu, ya. Nah, di sini konteksnya adalah si Ucok sedang berusaha untuk mendapatkan nama dari seorang gadis yang dia temui, ya. Kemudian gadis yang dia temui ini sebenarnya namanya Butet. Nah, dia akan mikir, dia akan lihat, namanya Ucok nih yang nanya namaku ini namanya Ucok. Dia akan scan, ya, oh ini kayaknya keren juga nih kawan. Nah, kalau dia setuju untuk memberikan namanya, ya Butet akan bilang nama gue Butet, gitu, ya. Tapi kalau misalnya dia nggak setuju, dia akan bilang sorry mas, gitu, ya, atau dan lain untuk menolak, gitu, ya. Nah, jadi di sini si Ucok itu sedang menggunakan asesor yang dimiliki oleh Butet, ya. Asesor untuk mengakses apa? Namanya. Ya, kemudian si Butet ini punya tanggung jawab untuk melindungi data yang dia miliki atau nilai-nilai atribut yang dia miliki, sehingga dia sepenuhnya bertanggung jawab untuk apakah mau memberikan nilai tersebut atau tidak memberikan nilai tersebut. Di sini konteksnya nilai tersebut adalah namanya, ya. Nah, kemudian anggaplah si Butet ini sepertinya percaya dan dia menyebutkan, ya, nama saya Butet, ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya si Ucok akan kebetulan sini si Ucok bilang gini, oke, saya akan panggil kamu Bubu, ya. Dia kasih kayak nama panggilan gitu, ya. Namamu Bubu deh, dipanggil Bubu gitu, ya. Di sini si Ucok sedang mengakses atau mengoffer sebuah change kepada si Butet. Jadi dia sedang mengoffer, menawarkan nama panggilan. Mau nggak nama panggilanmu Bubu gitu, ya. Nah, kemudian si Butet ini akan mikir, ya, dia mau manggil saya Bubu, bagus juga ya panggilan Bubu itu. Nah, kalau dia setuju, dia akan jawab that's cute, I like it gitu, ya. Misalnya contohnya, ya, dia tandanya setuju nih. Kalau dia nggak setuju, dia akan bilang, ya, oh saya nggak mau dipanggil Bubu, misalnya saya mau dipanggil Utet misalnya, bisa saja seperti itu, ya. Jadi dia karena si Butet ini bertanggung jawab terhadap dirinya dan nilai atribut yang dia miliki, dia bisa menolak atau menerima suatu offering, suatu penawaran yang di sini konteksnya ditawarkan oleh si Ucok yang untuk mengubah atau memberi nama panggilan panggilan pendek, ya, nama panggilan pendek. Oke, kira-kira idenya seperti itu. Mudah-mudahan bisa membedakan antara asesor dan mutator, ya. Kalau asesor tidak mengubah state, dia hanya memberikan, meretrieve, sementara mutator itu bisa melakukan perubahan terhadap state-nya atau perubahan terhadap nilai atribut. Oke, nah kita akan lihat objek attributes. Jadi atribut itu adalah suatu nilai yang dimiliki oleh sebuah objek, ya. Sebuah objek mungkin memiliki lebih dari satu atribut yang bisa mencerminkan dirinya, ya. Misalnya contoh kalau mahasiswa itu punya NIM, punya nama, punya jenis kelamin, tanggal lahir, dan seterusnya, ya. Itu bisa mendeskripsikan seorang
mahasiswa ya, yang bisa membedakan dia dengan mahasiswa yang lain ya, yang ada dalam satu kelas yang sama. Kemudian perlu diperhatikan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada setiap atribut yang suatu objek miliki adalah sepenuhnya tanggung jawab dari objek tersebut ya, bukan tanggung jawab dari objek lain di luar dirinya. Ya, itu harus dicatat, diingat. Kemudian bisa saja kita punya dua buah objek satu dengan objek dua ini kebetulan punya nilai yang sama semua. Semua atributnya sama persis ya. Nah, ketika teman-teman punya atribut yang sama persis, nilainya atributnya sama persis dari dua objek yang berbeda, itu disebut dengan equal objects. Jadi objects-nya itu equal, setara ya. Jadi kalau dibandingkan itu exactly sama persis ya, equal. Nah, ingat equal object itu tidak sama dengan the same object ya. The same object itu adalah objek yang sama tapi dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Misalnya contoh, teman-teman mungkin punya foto selfie ya. Teman-teman juga punya pas foto. Nah, kedua foto tersebut itu merujuk pada objek yang sama. Apa objeknya? Ya, teman-teman. Ya, selfie teman-teman dengan pas foto teman-teman itu kan teman-teman juga gitu ya. Anda juga gitu ya. Jadi kalau contohnya foto tadi ya, foto selfie dengan pas foto itu adalah the same object ya. Itu bukan equal object. Itu adalah the same object. Objeknya satu sebenarnya. Cuman yang satu dilihat dengan posisi serius gini ya. Karena pas foto yang satu posisinya sambil senyum, sambil happy gitu ya. Yaitu selfie. Oke, itu perbedaan antara equal object dengan the same object. Contoh yang lain misalnya twins. Jadi kembar ya, twins tahu ya, twins kembar. Jadi orang kembar gitu ya, si A dan si B itu pasti berbeda. Ya, meskipun dia kembar, akan ada sesuatu yang membuat mereka itu berbeda satu dengan yang lain. Entah namanya atau misalnya di sini contoh Upin Ipin gitu ya. Jadi di sini kan meskipun wajahnya tuh sama persis ya, bentuk bodinya juga sama persis, tapi bajunya beda warnanya ya, warna bajunya beda, teks di bajunya berbeda. Kemudian yang satu ada ini di kepalanya ada akarnya ya, nah, yang satu lagi bersih gitu ya. Jadi itu berbeda ya, even meskipun mereka sangat mirip ya, tapi tetap ada bedanya, bisa diidentifikasi perbedaannya. Oke, nah itu untuk atribut. Oke, sekarang kita lihat di sini kita punya beberapa gambar gelas. Nah, ini apa saja atributnya? Nah, di sini gelasnya ada 3. Nah, saya bisa identify beberapa atribut. Mungkin atribut ini belum cukup untuk mendeskripsikan benda-benda ini. Ya, mungkin ada atribut yang lain yang perlu ditambahkan. Ya, teman-teman bisa pikirkan kira-kira apa lagi yang belum ada di sini ya, gitu ya. Misalnya nanti teman-teman pikirkan. Tapi di sini saya akan mention beberapa yang menurut saya bisa digunakan sebagai atribut yang menggambarkan gelas-gelas ini. Yang pertama ada volume. Jadi gelas itu punya volume ya, maksimum bisa terisi berapa banyak cairan di dalamnya. Misalnya, oh yang ini 300 ml, yang ini 250, yang ini 350 dan lain sebagainya. Kemudian materialnya, ada yang misalnya dia plastik, ada yang dia kaca, ada yang keramik dan lain sebagainya. Ya, macam-macam material untuk gelas ya. Kemudian warna ya, ada yang bening, ada yang merah, ada yang orange, putih, ya suka-suka kita. Ada yang ada gambarnya, ada yang enggak gitu ya. Itu termasuk atribut ya sebenarnya. Kemudian shape ya, ada yang bentuknya itu cangkir, ada yang bentuknya gelas biasa begini, ada yang bentuknya itu panjang gitu ya, kayak gelas untuk minum wine gitu ya. Nah, itu kan shape ya, shape-nya berbeda-beda. Kemudian ada height ya, tingginya. Ada yang tingginya 20 cm, ada yang tingginya 17 cm, dan lain sebagainya. Macam-macam ya ukurannya ini. Kemudian ada konten. Konten itu isinya. Ya, ada yang isinya misalnya kopi, ada yang isinya teh, susu. Kemudian ini yang kuning-kuning apa nih? Misalnya minuman berenergi gitu, atau berkarbonasi, dan lain sebagainya. Itu termasuk atribut yang bisa mendeskripsikan suatu gelas ya. Oke, itu misalnya ya, teman-teman bisa tambahin yang lain. Yang berikutnya adalah behavior. Behavior adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh suatu
objeknya. Ini adalah responsibility. Jadi apa yang bisa dia lakukan sebagai objek ya. Jadi misalnya kayak tadi apa namanya nih pulpen ya. Ini dia punya responsibility atau punya behavior, bisa dibuka, bisa ditutup, kemudian bisa writing ya, dipakai untuk nulis atau coret-coret ya, bisa ya. Jadi itu adalah behavior atau operation yang bisa dilakukan oleh pulpen ini ya. Nanti kalau flash disk ya bisa lain lagi, handphone bisa lain lagi, dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa pikirkan. Ingat bahwa suatu behavior ya, suatu behavior bisa mengubah nilai dari suatu atribut ya. Misalnya contoh kayak pulpen ini kan, kalau misalnya behaviornya saya pakai membuka, ini kan behaviornya adalah membuka ya. Saya buka ini, ya ini ada dampaknya. Apa dampaknya? Ini bisa kering nih, lebih cepat kering daripada kalau dia kondisi ditutup. Bukan berarti kalau ditutup dia tidak kering. Ditutup bisa jadi dia kering, tapi periodenya bisa lebih panjang. Jadi dengan membuka itu punya dampak. Dampaknya apa? Ini akan lebih cepat kering. Jadi atributnya, nilai atributnya itu akan berubah, gitu ya. Atau ketika misalnya saya pakai untuk nulis ya, saya nulis terus gitu ya, misalnya dalam waktu 3 minggu saya nulis terus nggak berhenti-berhenti. Nah ini akan tintanya yang tadi cuma 15 mili bisa habis lebih cepat daripada kalau saya misalnya saya buka begini saja, dia akan nguap gitu ya, karena lebih lama untuk habis ya. Itu contohnya. Oke, behavior itu sering disebut juga dengan operation atau disebut juga dengan method. Jadi ini sama aja terminologinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita ambil contoh, kita punya 3 buah benda yang biasanya kita lihat di dapur ya. Ada blender, ada mixer, ada oven ya, teman-teman tahu oven ya. Kita ambil contoh yang oven ya. Oven ini bisa diapakan saja, atau apa yang bisa dilakukan oven oleh sebuah oven. Yang pertama, dia bisa heat up, bisa menaikkan suhunya ya dari 0 misalnya, biasanya sih nggak 0 ya, suhu ruangan ya, mungkin 15 derajat gitu ya. Dia bisa dinaikkan sampai misalnya 200, 180 derajat gitu untuk memasak sesuatu yang ada di dalam ya. Tentu saja kalau kosong ngapain di heat up, bisa kebakaran. Nah kemudian kita bisa set countdown timer. Jadi misalnya setelah 10 menit off ya, nah itu pakai ada countdown timernya, kita bisa set. Kemudian kita bisa turn off atau turn on ya, kita bisa nyalakan dan matikan oven ini. Kemudian kita bisa buka chambernya, jadi ruangan di dalam apa itu namanya oven ini bisa dibuka, bisa tutup gitu, bisa dimasukkan ya sesuatu untuk dipanggang di dalamnya ya, kira-kira gitu. Kemudian kita lihat yang kedua, ini adalah blender ya, teman-teman most likely sudah pernah pakai ini barang ya. Jadi blender biasanya bikin jus gitu ya, pakai blender. Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah blender? Dia bisa spin up ya, dia bisa memutar ini ya, motornya itu bisa memutar ini ya, blade-nya ya, apa namanya, mata pisau yang ada di dasar dari blender tersebut. Kemudian kita bisa pour out, jadi kita bisa tuang isinya ya. Ya kalau nggak bisa dituang, gimana cara ngambilnya? Pakai sedotan? Enggak ya, tapi bisa dituang. Kemudian bisa kita masukkan ya benda-benda untuk tujuan di blender tentu saja. Misalnya, saya mau bikin jus apel ya, tentu saya bisa masukin apel. Kemudian saya mau mixing dengan tomat sedikit, saya bisa masukin tomat atau dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita bisa turn on off gitu ya, kita bisa nyalakan atau matikan. Kita bisa open chambernya juga, itu ada chambernya ya. Atau mungkin kita bisa ganti apa namanya itu chambernya dengan yang lebih kecil. Itu kan ada itu yang lebih kecil, biasanya kita pakai untuk ngeblender bumbu ya. Jadi itu bisa kita ganti ya, apa chambernya itu, daripada yang besar kita pakai yang kecil. Nah, itu bisa juga. Teman-teman bisa tambahin yang lain ya. Nah kemudian mixer ya, teman-teman bisa bayangin sendiri ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh sebuah mixer. Berikutnya adalah kelas. Jadi apa sih kelas itu? Nah sering bagi pemula itu bingung antara kelas dengan objek ya. Kelas pada dasarnya adalah sebuah blueprint atau sebuah spesifikasi yang ketika spesifikasi ini direalisasikan, dia akan menjadi sebuah objek gitu ya, atau sebuah instance ya. Instance itu sama dengan objek ya. Kita ambil contoh misalnya ini apa namanya itu, arsitek ya. Arsitek itu kan
dia tugasnya untuk mendesain suatu, misalnya bikin rumah gitu ya, mendesain sebuah rumah. Oh, nanti pintunya di sebelah sini gitu ya, kemudian ini lebarnya 7 meter, panjangnya sekitar 10 meter, kemudian nanti bentuknya gini, sini ada taman, sini ada, dan lain-lain gitu ya. Jadi yang dia lakukan itu adalah sketch ya, dia mendesain bentuk denahnya, mendesain bentuk rumahnya kalau dilihat nanti dari depan, dari samping, dan dari atas ya, kita lihat denahnya gitu ya. Nah, sketch itu bukan rumah ya, sketch yang dia buat itu bukan rumah. Tapi kalau itu direalisasikan, ada kontraktor mau ngembangin dengan menggunakan sketch itu, tentu itu akan jadi rumah ya. Jadi sketch itu adalah kelasnya. Jadi di sana ada spesifikasi. Oh, nanti harus segini panjangnya, harus segini ukuran pintunya dan lain sebagainya. Itu sketch itu adalah kelas. Bentuk realisasi dari kelas tersebut atau bentuk realisasi dari sketch tersebut itu adalah objek. Apa objeknya? Rumah yang udah jadi ya. Rumah yang udah jadi itu adalah objek dari sketch yang dibuat oleh atau yang didesain oleh arsitek gitu ya. Jadi arsitek itu menghasilkan kelas, sementara rumah yang dibuat atau dibangun berdasarkan sketch ini itu adalah objek ya. Jadi object of this class gitu ya, atau instance of this class gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep apa bedanya antara kelas dengan objek ya. Kelas adalah spesifikasi atau blueprint, sementara objek adalah bentuk nyata atau bentuk fisik dari suatu kelas ya. Mudah-mudahan bisa nangkep ya. Dan sebuah kelas mungkin saja digunakan untuk meng-create satu atau lebih objek ya. Jadi misalnya nih ada kelas rumah gitu ya. Jadi kayak tadi desain rumah itu kan itu kelas. Kemudian si developer ini mau membangun sebuah kompleks perumahan. Ya tentu namanya kompleks perumahan nggak cuma satu rumahnya. Di sana mungkin ada 15, ada 20 rumah. Nah, semua 20 rumah itu menggunakan sketsa yang sama. Artinya ada 20 objek yang dihasilkan dari sketsa yang sama. 20 objek atau 20 instances yang datang dari kelas desain yang tadi dibuat oleh si arsitek. Ya. Jadi itu perlu diingat. Jadi kalau kita bilang sebuah objek itu pasti datang dari suatu kelas. Tidak mungkin sebuah objek itu terlahir, dalam tanda kutip ya, terlahir tanpa kelas. Tidak mungkin. Jadi objek itu datang pasti dari kelas. Ada speknya, ada desainnya. Ya, tidak mungkin dia tiba-tiba muncul begitu saja ya tanpa ada kelasnya. Jadi pasti ada kelasnya. Kira-kira idenya seperti itu, dan ketika nanti kita mau menggambarkan atau merepresentasikan sebuah kelas, kita menggunakan UML class diagram. Jadi seperti gambar ini ya. Jadi UML class diagram itu punya nama yang paling atas, kemudian dia punya atribut, kemudian di bawah dia punya behavior ya, behavior atau method gitu ya. Nah, kita akan bicarakan ini lebih lanjut di masa mendatang. Di sini kebetulan untuk setiap atributnya itu di depannya ditandai dengan minus ya. Minus itu artinya private. Kemudian ada untuk behaviornya diberi tanda plus, artinya public ya. Jadi bisa diakses oleh nanti objek-objek yang lain, itu bisa berinteraksi melalui melalui behavior yang sifatnya public ya, kira-kira gitu. Oke. Itu saja secara umum mengenai materi kita. Nah, kita akan lihat beberapa important terms yang di sesi ini kita bicarakan. Yang pertama adalah class ya. Ingat, class itu adalah blueprint dari objek ya. Bisa saja sebuah kelas itu menghasilkan lebih dari satu objek, atau dari sebuah kelas bisa di create atau bisa di instance satu atau lebih instances gitu ya. Kemudian objek adalah sebuah instance atau physical representation dari suatu kelas. Okay. Kemudian objek itu punya atribut, ya. Atribut itu disebut juga dengan property atau disebut dengan field, ya. Jadi satu objek bisa punya satu atau lebih atribut, yang kombinasi dari atribut yang dia miliki itu menunjukkan state dari objek tersebut pada suatu waktu.
Kemudian objek juga punya behavior. Behavior itu disebut juga dengan operation atau method, merupakan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Ya, dia bisa ngapain sih, gitu ya. Kemudian ada konsep enkapsulasi yang kita bicarakan tadi. Kita ngebinding antara data dengan operation atau attribute dengan behavior menjadi satu unit, ya, menjadi suatu benda gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan suatu benda atau suatu unit ya yang koheren ya, yang kuat ya. Koheren itu apa ya? Rekat ya. Dia relasinya sangat kuat antara si atribut dengan dengan behaviornya gitu. Jadi sangat koheren. Nah, kira-kira itu saja untuk materi di sesi ini ya. Mudah-mudahan bisa nyambung. Teman-teman nanti kalau misalnya bingung bisa lihat contohnya lagi yang tadi yang sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan bisa bikin lebih clear ya. Saya pikir itu saja untuk sesi ini. Terima kasih buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lain. Oke. Sip. Terima kasih. Ciao.